Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang 15. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Dengan nafas hidup yang masih kami miliki, kami telah ada dalam persekutuan ibadah minggu pagi ini. Dalam ibadah ini, Bali dan NKT. Kami percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kami adalah rencana yang aman. Dan kami yakin sungguh Tuhan terus mengasihi kami. Karena Tuhan menghendaki kehidupan kami menjadi berkah bagi banyak orang. Hari ini kami bersyukur kepadamu, sebab kami diberi kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Tapi kami sadar siapa kami Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa, yang tidak mampu mengalami kebenaran-Mu, mengerti maksud-Mu. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, membuka pikiran kami, akal kami, memberi hikmat kepada kami dan pengertian, supaya kami memahami dan mengerti maksud Tuhan kepada kami. Lalu maksud Tuhan ini kiranya kami jadikan sebagai dasar kehidupan kami, yang membawa hidup kami lebih taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, hamba yang berdosa dan terbatas ini berserah kepada bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersurat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus dan tidak benar percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga adalah alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak berkata. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semua. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kehendaki Dialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara sekalian, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya,
tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sampai demikian dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman-Nya dengan segenap dalam hidup manusia hari-hari. Amin. Ini menunjukkan kelompok yang garis keras atau orang Kristen yang
bukan Yahudi harus mengikuti buku-buku Yahudi dalam Perjanjian Lama secara khusus aturan-aturan atau kepatuhan mereka terhadap tata cara sunat. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih dominan kepada hal-hal yang lahiriah atau yang tampak dari luar, bukan di dalam hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang dirasakan oleh Rasul Paulus adalah kesedihannya ketika melihat orang-orang Yahudi yang sudah percaya, tetapi pada akhirnya mereka tidak lagi hidup berdasarkan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus atau menolak kebenaran Injil dalam hidup mereka. Inilah kesedihan terbesar Rasul Paulus dan merupakan sebuah pencobaan bagi Rasul Paulus. Ya. Dan karena itu Rasul Paulus kembali lagi menyatakan dirinya sebagai seorang rasul yang telah memilih jalan yang benar dan sekarang ia berada di jalan yang benar itu dan sementara memberitakan Injil kebenaran atau kebenaran sejati kepada mereka yang meresponnya dengan baik atau dengan positif. Berikut Bapak Ibu, pada ayat 4-7 kita melihat bagaimana Rasul Paulus merekrut kembali kehidupannya yang lama sebagai satu patokan yang memulai kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat sekilas Bapak Ibu, kelihatannya Paulus membanggakan berbagai prestasinya. Ya. Namun sebenarnya ia sedang melakukan hal yang sebaliknya. Ya, sekali lagi ia mereview kembali cara hidupnya yang sia-sia sebelum mengenali Yesus Kristus. Ia menunjukkan bahwa prestasi manusia meskipun sangat mengesankan tidak bisa membuat orang memperoleh keselamatan. Keselamatan dan hidup kekal itu hanya diperoleh oleh manusia di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus, bukan dengan hal-hal yang lahiriah seperti yang ditekankan oleh orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi pada akhirnya terikat kepada hal ini. Ya. Paulus memiliki kualitas yang sangat luar biasa, yang sangat mengesankan. Ia memiliki didikan yang sangat luar biasa, kebangsaan, keturunan, keluarga, warisan, ortodoksi, aktivitas penganiayaan jemaat. Ya. Tetapi bagi Rasul Paulus semuanya tidak berarti apa-apa lagi ketika ia mengenal Yesus Kristus. Bahkan dia merasa rugi, menganggap rugi karena waktunya terbuang untuk melakukan hal yang tidak benar. Ketika ia sudah mengenal kebenaran yang sejati, segala hal yang ada di belakangnya, dia merasa bahwa itu merugikan hidupnya. Dia membuang waktu secara percuma untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, dan dia merasa sangat menyesal ketika ia sudah mengenal Yesus. Untuk itu keinginan hati Paulus yang sangat tinggi dalam bagian firman Tuhan ayat 8-11, bagian ini menunjukkan kepada kita kerinduan terbesar Rasul Paulus, yaitu pertama, mengenal Kristus secara pribadi, mengetahui cara-cara atau sifat-sifat Kristus dan tandanya. Dan di sini Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwa mengenal Kristus tidak saja mendengar kemudian menganggap sudah cukup, tapi Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa mengenal Kristus adalah harus memiliki cara-cara yang tepat untuk mengenal sifat-sifatnya, kemudian bagiannya yang benar untuk dipakai sebagai bagiannya sendiri. Cara menjalani kehidupan ini itu disebut dengan mengenal Kristus. Yang kedua, Rasul Paulus juga ingin berada di dalam Yesus, di dalam Dia, yaitu bahwa ada persekutuan dan mesra yang intim antara Rasul Paulus dengan Kristus, dan ini yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Ia berharap antara dia dengan Tuhan ada hubungan yang begitu intim,
mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus pada akhirnya membuat pembaharuan dalam hidup Rasul Paulus. Ketika ia tahu bahwa Yesus sudah bangkit dengan kuasanya yang penuh, kuasanya itu memperbaharui kehidupannya secara penuh. Sebagai seorang rasul yang sangat luar biasa untuk memberitakan Injil, menghasilkan sebuah kehidupan kesaksian yang sangat efektif bagi pemberitaan Injil ke seluruh dunia, dan ini dialami oleh Rasul Paulus. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, menyangkal dirinya, kemudian menyalibkan segala keinginan dan mengikuti semua kehendak Tuhan. Ini juga yang menjadi kehidupan Rasul Paulus. Lalu apa tindakan Rasul Paulus setelah menerima dan mengetahui segala keindahan, segala kekayaan di dalam Yesus Kristus? Ia melakukan tindakan iman. Paulus memiliki alasan yang benar bahwa untuk melupakan masa lalu, di mana ia sudah membuat kejahatan terhadap Kristus, dosa yang terbesar terhadap Kristus, dan ini Tuhan sudah memperbaharui kehidupannya menjadi kehidupan yang baru. Dia ingin melupakan masa lalunya, apa yang ada di belakang dia lupakan, kemudian mengarahkan seluruh perhatiannya, hidupnya ke masa depan, dan berusaha untuk mencapai garis finish, untuk memperoleh hadiah. Inilah tindakan iman yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan yang terakhir, ia menasihati jemaat untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang pada Injil Yesus Kristus. Apa yang menjadi pedoman yang telah mereka terima, mereka harus pegang teguh, dan itu menjadi pedoman akan dasar hidup mereka sebagai orang-orang percaya. Nasihatnya kepada jemaat ini agar mereka tetap hidup berdasarkan kebenaran sejati yang dikerjakan oleh Allah melalui iman mereka kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan kita cenderung lebih menekankan usaha manusia atau hal-hal yang sifatnya sementara yang kelihatan daripada batin kita atau hati kita. Tetapi saudara-saudaraku, Allah sangat menghargai sikap hati orang-orang percaya, sikap hati anak-anaknya yang benar-benar hanya membenarkan hatinya kepada Tuhan saja, yang benar-benar setelah menerima berita Injil kebenaran sejati, menjadikan kebenaran itu sebagai andalan kehidupannya. Tuhan sangat senang kepada mereka yang hidup seperti itu, yang hidupnya dengan andalan kepada kebenaran firman Tuhan, kebenaran sejati, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Untuk itu seperti Rasul Paulus, bahwa berbagai kualifikasi yang mungkin kita miliki atau reputasi yang kita miliki tidak bisa menghasilkan keselamatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu hanya dihasilkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita, Dia Tuhan atas uang kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan aktivitas kita sehari-hari. Maka tanda bahwa kita benar-benar memiliki iman yang sempurna dan sejati di dalam Yesus. Karena hidup kita berdasarkan kebenaran sejati, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan itu harus ada menjadi andalan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup pada masa ini.
kita tidak lagi harus bergantung dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan di luar saja, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Kita harus mulai dari batin kita, bagaimana mempercayai Yesus, bagaimana hidup di dalam Dia. Ya? Jangan biarkan Tuhan ada di samping kita saja, tapi Tuhan harus hidup di dalam hidup kita. Tuhan jangan ada di belakang kita, ya? Tapi Tuhan harus ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan kita berada di dalam Dia, bukan di sampingnya. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5b berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan sekedar mengenal Yesus, sekedar tahu saja Yesus mati, bangkit, naik ke surga, turun Roh Kudus. Tetapi kita harus merasa tidak puas kalau setiap hari kita harus mempelajari firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan membiarkan firman Tuhan itu mengoreksi seluruh diri kita. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus mencari pembaharuan hidup di dalam kehidupan kita, dan kita mampu mencari kehidupan yang baru di dalam Yesus. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Yang gampang maksud saya, tetapi kalau ada niat yang tulus, ada tekad yang kuat, Tuhan akan melakukan perkara-Nya, dan kita akan mampu menjalani kehidupan yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan itu akan terjadi. Jadi mengenal Yesus Kristus lebih berharga dari apapun prestasi kita, kesuksesan kita, dan sebagainya yang ada melekat pada kita. Mengenal Yesus lebih berharga dari apapun, karena itu akan mengikat kita di surga, di dunia dan di surga. Ya. Kalau hal-hal lahiriah ketika kita mati dia sudah selesai. Tapi pertanyaannya bagaimana hidup saya ke depan? Ya. Ini yang harus menjadi perenungan kita, dan semakin kita berubah setiap hari, semakin kita disadarkan bahwa hidup kita ini sementara. Karena itu mari kita memperbaharui iman kita setiap hari. Kalau ada kesalahan dan dosa, kita selalu minta ampun dan mohon Roh Kudus menolong kita supaya kita tidak lagi kembali kepada dosa, tapi kehidupan yang kita nyatakan adalah kehidupan yang diperbaharui oleh Allah. Sehingga kemuliaan Kristus yang bersinar dalam kehidupan kita, dan orang yang ada di sekitar kita memuliakan Tuhan. Di kampung, di sekolah, di rumah sakit, di tempat usaha, dan di mana saja, bawalah kemuliaan Yesus melalui cara kerja, cara berkata-kata, bersikap, mengambil keputusan, menghadapi masalah, menyelesaikan masalah dalam keluarga atau dalam lingkungan di mana kita ada. Nyatakan bahwa saudara adalah milik Tuhan yang sedang hidup di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bang, Terbaik.